bentuk yang terkontrol dengan bentuk-bentuk yang tidak terkontrol atau efek-efek teknik cat akrilik dipadukan oleh Mas Deko Strita di dalam lukisan abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advent Kampus Lukis Painting Explorer, kita akan melihat karya Mas Deko Strita yang membentuk teknik antara yang terkontrol dengan efek-efek yang tidak terkontrol. Dan malam ini kita presensi dulu sebelum masuk ke kelas. Ada Mas di seni lukis Advent ya, ada Mas Faiz Akmal. Selamat bergabung di Kampus Lukis Painting Explorer. Saya tunggu karyanya ya. Silahkan mengikuti kelas pengantar yang ada di grup WA Painting Explorer, lalu mengerjakan tugas lewat Google Meet. Juga ada Mas Widi Indrayanto, tetap saya tunggu pameran tunggalnya. Kemarin sudah punya ide yang menarik ya, tinggal dieksekusi. Dan kemarin juga 2 pekan yang lalu ya, sudah mengirimkan karyanya di seni lukis Advent. Dan tentu saja ada Mas Deko Strita atau Mas Art for Life. Baik, rekan-rekan, kita akan melihat karya di kelas kuliah seni lukis Advent. Nah, ini karyanya Mas Deko Strita. Ada sedikit perbedaan ya dari tugas-tugas sebelumnya. Kalau benang merahnya tetap tampak ya, bagaimana karena ini ya, karena subjek meternya itu masih sama, dan inilah memang yang menjadi personal style teman-teman ya, teman-teman seni lukis Advent. Teman-teman seni lukis Advent memiliki subjek meter yang sama untuk karya-karyanya. Namun demikian kontennya berbeda. Apa itu subjek meter, apa itu konten, bisa diikuti di kuliah pengantar ya. Nanti teman-teman yang baru gabung bisa mengikuti dulu. Silahkan buka grup WA, lalu silahkan diklik di deskripsi. Nah, ini di deskripsi ada kuliah pengantar seni lukis Advent. Nah, ini silahkan diikuti. Nanti akan tahu apa itu subjek matter, apa itu konten, apa itu konsep. Dan silakan mengirimkan di Google Classroom. Nah, teman-teman, kita coba dulu baca ya. Nah, nanti setiap tugas ada data karya ya, seperti ini ya. Silakan ditulis nama Deko Strita, judul Tree Site Eksplorasi 067. Berarti ini sudah lukisan Mas Deko Strita yang ke-67. Mas Kus memang menantang ya, menantang Painting Explorer. Kan Painting Explorer itu bisa lulus ketika bisa berpameran tunggal dengan minimal 25 karya. Tapi Mas Deko Strita menantang akan berpameran dengan 100 karya. Ini luar biasa memang apa powernya Mas Deko Strita ya. Padahal beliau memiliki kesibukan yang sangat padat karena selaku manajer di perusahaan yang sangat besar ya di Indonesia, yang saya yakin teman-teman pernah mengkonsumsi produknya ya. Bahannya adalah cat akrilik di kanvas, ukurannya 150 kali 120 cm ya. Dan sekaligus teman-teman, karya-karya ini ya nanti bisa kita pilih, bisa diikutkan ya di seni lukis Advent, bisa diikutkan di pameran Painting Explorer ke-5 dengan tema silver ya, karena ini syukuran Painting Explorer mendapatkan silver play button. Nah, kalau di kuliah seni lukis Advent ini silahkan ya, nanti teman-teman boleh membuat karya personal style ya, itu kelebihannya lewat seni lukis Advent. Nah, kita baca dulu. Subjek matternya adalah menyusun kebentukan lukisan dengan interpretasi bebas atau abstrak ya, berarti tidak terkait dengan bentuk-bentuk tertentu ya, tidak merepresentasikan bentuk tertentu, dari kombinasi garis, warna, dan cara terkontrol dan spontan ya. Yang terkontrol apa? Misalnya ini ya, bentuk-bentuk garis yang memang Mas Deko Strita ini sebenarnya memiliki
banyak kelebihan ya. Seperti bentuk realistiknya kan, kalau kita lihat sketsa-sketsanya kan keren ya. Tangkapan realistiknya itu sangat kuat. Coba kita lihat ya, Instagramnya Mas Dekustrita itu menampilkan bentuk-bentuk realistik, terutama pada sketsa ya. Pernah juga yang membuat lukisan realistik juga ya. Dekustrita ya. Bentar. Nah ini dia. Nah, kalau kita lihat, oh ya kan, tangkapan realistiknya sangat kuat di dalam sketsanya ya. Beliau juga seorang fotografer. Nah, ini beberapa bentuk-bentuk yang ada di Jogja ya, objek-objek yang ada di Jogja, Malioboro ya. Seperti yang dipamerkan di pameran sketsa Mainkan Garismu kemarin juga menampilkan sketsa. Ini juga saya sangat senang ya mendapat kabar Mas Kustrita pameran diliput di Kompas, karyanya laku, masya Allah ya, alhamdulillah ya, ini sukses ini Mas Kustrita. Alhamdulillah. Dan sekarang kita akan melihat karya Mas Kustrita, bentuk terkontrolnya misalnya ya, garis-garis yang memang dikontrol agar presisi misalnya, maupun dikombinasi dengan efek-efek yang terjadi dengan sendirinya ya, seperti lelean dalam hal ini ya. Biasanya Mas Kustrita juga menampilkan cipratan. Lalu kita baca kontennya, mencoba membentuk bidang dan komposisi secara sederhana atau minimalis, yang di dalamnya sengaja membenturkan kontras tajam dari tonalitas warna gelap dan terang pada bagian besar sisi-sisinya ya. Jadi kalau kita lihat memang strukturnya kan sederhana ya. Misalnya ini ada blok di sini dan blok di samping ya. Ini strukturnya sederhana, tapi membuat struktur sederhana itu tidak mudah ya. Apalagi kalau kita perhatikan ya, lukisan-lukisan minimalisme itu semakin sedikit variasinya kan, karena memang dia dituntut minimalis, dituntut sesedikit mungkin di dalam membuat bentuk, maka semakin sedikit unsur yang bisa ditampilkan kan justru semakin susah kan untuk menghasilkan nilai-nilai yang artistik ya. Tapi ini enak ya, komposisinya tidak benar-benar di tengah gitu ya. Yang satu agak ke kiri tapi tidak benar-benar mepet, yang lain bentuk yang sama ini kan, pengulangan, tetapi dari bawah yang ada di kanan. Ini menarik ya, cara mengkomposisikannya, dinamika komposisinya enak ya. Terus secara pewarnaan dilakukan dengan gradasi kasar dan kotor dengan pisau palet. Nah, biasanya Mas Kustrita tidak sering ya menampilkan pisau palet. Kali ini menampilkan pisau palet. Ini suatu variasi. Jadi gini teman-teman ya, meskipun kita sudah punya personal style ya, Mas Kustrita kan termasuk memiliki personal style ya, sudah memiliki kekhasan bentuk. Namun karena seni lukis itu bukan kerajinan ya, bukan barang yang akan diproduksi secara massal, maka setiap karya itu berusaha mencari geliat kreativitasnya, ditambahkan apa ya yang sekarang agar tidak sama dengan yang lalu. Nah, kali ini kita melihat goresan-goresan yang dibuat dengan pisau paletnya. Biasanya dominasinya adalah airbrush ya, disemprot, sekarang pisau palet. Lalu garis yang kotor dengan pisau palet, warna yang menonjol dan meminta perhatian, merah, sengaja disebar untuk membawa persepsi bidang yang tadinya besar menjadi mengecil jika kemudian konteks lukisan secara keseluruhan dilihat dari jauh atau sedikit mundur. Penambahan sedikit lelehan pada bagian latar belakang dan untuk mengikat dan membedakan dari dua bidang lainnya di sisi kanan dan kiri ya. Ini ya beberapa lelehannya, dan lelehannya ini juga dibuat
bervariasi karena misalnya ya lelehan itu kan dari atas ke bawah, tapi kita bisa melihat yang lelehan yang putih ini dibalik ya. Jadi membuatnya harus tahu ya kapan berhenti dan kapan memulai. Misalnya yang ini yang gelap ini ya dilelehkan dulu dari atas ke bawah terus dibalik, kemudian yang untuk putih ya teman-teman, ini termasuk kepiawaian Mas Kusrita ya di dalam membuat bentuk-bentuk yang spontan ya. Nah sekarang bagaimana kita mencoba mengkritisi ya karya Mas Kusrita, tentu saja agar ke depan kekuatannya lebih terasa lagi. Nah, kalau kita melihat Mas Kusrita itu seringkali di kebanyakan karya ya itu menggunakan nyaris 3 warna primer ya, atau cenderung warna primer dengan kekuatan yang relatif sama. Dalam hal ini ya, kekuatan kuning, kekuatan merah, dan kekuatan kebiru-biruan ini ya relatif sama. Dan itu seringkali muncul. Meskipun ada beberapa karya yang lain dengan nuansa tertentu. Nah, kalau kita perhatikan color wheel atau lingkaran warna, itu kan kuning, biru, merah, itu kan warna primer ya. Warna-warna yang sangat menarik perhatian, warna yang intensitasnya kuat. Kemudian di tengahnya gabungan biru dengan kuning menjadi hijau, kuning dengan merah jadi oranye, merah dengan biru jadi purple atau ungu. Sementara yang tengahnya ini adalah intermediate. Nah, Mas Kusrita cenderung memainkan warna primer ini ya, meskipun kalau kita perhatikan birunya juga bukan biru yang benar-benar biru primer ya, dan kuningnya juga sudah ditambahi putih misalnya. Namun bisa jadi ya banyak cara untuk mengkomposisikan warna lewat color wheel ini. Misalnya ya, Mas Kusrita ini relatif cenderung menaikkan atau menurunkan warna ini ya, menaikkan atau menurunkan warna ini. Jadi warna ini kan di paling atas kan ada warna putih, di paling bawah ada warna hitam. Dinaikkan menjadi tin, diturunkan menjadi shade. Nah, Mas Kusrita banyak selain menggunakan warna primer, menaikkannya dan menurunkannya. Namun karena warna primer ini cenderungnya sama kuatnya, maka kesan yang terjadi adalah keras ya, dan warna ya, komposisi warnanya keras ya. Meskipun kalau kita lihat warna-warna dengan teknik airbrushnya bisa diredam itu kesan keras di dalam warna. Nah, yang bisa dimainkan adalah komposisi warna. Bisa memilih misalnya begini ya. Kita tidak tidak selalu harus menggunakan segitiga kuning, biru, merah, tetapi bisa jadi misalnya analogus harmoni. Analogus harmoni adalah memilih warna-warna yang berdekatan. Misalnya mainnya dari merah ke biru, misalnya ya, merah ke biru. Permainannya ada di sini aja, dari red ke blue, merah ke biru, atau biru ke kuning, masih analogus harmoni. Biru ke hijau misalnya, hijau ke kuningan ya, biru, hijau ke biruan, hijau ke kuningan, bisa jadi dengan itu namanya limited palette ya, limited palette. Limited itu dibatasi, palette itu palette warna atau susunan warna ini. Nah, dengan limited palette kita menantang diri. Nanti aku mau melukis misalnya cuma 3 warna ini. 3 warna ini. Hijau muda, hijau, oranye muda. Udah 3 ini aja. Dan itu bisa dinaikkan ke putih atau diturunkan ke hitam. Atau menghindari warna primer. Tetapi
Warna primernya ini semuanya kita masukkan ke dalam. Kalau warna ini kita masukkan ke dalam kan menjadi warna tersier kan. Misalnya merahnya kita masukkan dalam gitu ya, banyak ya, berarti ke sini ya. Merahnya masih banyak, kuningnya sedikit, birunya sedikit. Nah, tersier kemerah-merahan. Ah, itu bisa. Misalnya analogus harmoni ini ya, hijau, kuning, oranye muda, itu semua kita masukkan ya, nggak ada yang benar-benar seperti ini. Hijaunya hijau tersier, kuningnya kuning tersier, oranye tersier, dan itu kita naikkan dan kita turunkan, maka akan membuat nuansa-nuansa warna, memberikan kesan-kesan warna yang berbeda. Misalnya ya, hijau memberikan kesan mungkin lebih sejuk misalnya, karena kita sering terpersepsikan oleh dedaunan misalnya, atau biru terpersepsikan dengan keluasan karena kita sering melihat lanskap dalam nuansa biru. Namun birunya kita turunkan sedikit ya, agar tidak seperti biru yang biasa kita lihat di cat. Nah, maka itu akan menjadi pengkayaan-pengkayaan. Kalau kita lihat karyanya ini ya, memang ada eksplorasi dari Mas Kustrita. Meskipun ya, kalau kita lihat, coba ya kita lihat karyanya Mas Kustrita yang di Senulukis Advance yang benar-benar mengeksplorasi teknik-teknik termasuk airbrush, cipratan, lelehan, itu memang terasa sangat kaya ya. Oke, bentar, oke. Kustrita. Oh sekarang namanya, oh ini ya, betul ya. Kalau yang di YouTube sekarang ganti namanya menjadi apa? Advo apa? Nah, ini kan cenderungnya sama kan? Komposisinya relatif sama ya. Coba kita perhatikan ya. Nah ini nuansa biru ya, sudah berbeda. Nuansa biru. Kita lihat yang kemarin untuk pameran. Nah ini Bun, ini nih. Ini kalau kita perhatikan nuansa warna yang digunakan kan relatif sama kan, merahnya, birunya, ya kan, unsur kuningnya, gitu kan, itu relatif sama. Jadi Mas Kustrita cenderung kalau di dalam segitiga color wheel ini, lingkaran warna itu cenderung memakai seluruh unsur dengan komposisi segitiga. Bisa jadi analogus atau sekalian aja komplementer. Biru, purple, violet, ungu dengan kuning, hijau dengan merah, susah ini, susah sekali ini. Hijau dengan merah itu benar-benar akan saling meminta perhatian. Maka seringkali tidak dibuat benar-benar komplementer, tapi split komplementer, merah dengan hijau kekuningan dan hijau kebiruan. Dan kadang ada yang dimasukkan sedikit menjadi tersier kemerahan, tersier kehijauan, nah, misalnya seperti itu. Jadi komposisinya akan lebih warnanya itu akan lebih kaya. Nah, sebentar. Nah, kalau kita lihat tekniknya ini ini kan tekniknya kan luar biasa ya, benar-benar wah, ya kan, ada airbrushnya, cipratannya, garisnya ya. Kalau dibandingkan ini memang ini dari segi teknik memang tidak se-intricate yang ini ya, tidak se-intricate yang ini ya. Tapi kan Mas Kus memang sudah menyadari ya, mau dibuat dengan cara yang sederhana. Namun itu ya masukannya, coba mainkan lagi, lebih warnanya lebih distrukturkan lagi ya, dipilih dari awal, limited palette ya, warna yang memang dipilih itu. Namun kalau kita lihat ya, ini tetap karya yang
yang keren ya, meskipun belum sampai biasanya dapat A. Kalau ini ya A belum lah ya, A belum ya. Ini BA plus belanja, BA plus oke ya. Dan nilai nggih BA plus. BA plus. BA plus itu ini ya 82. Kembalikan. Kita cek ya, semoga tidak kelewat. Dan teman-teman sekali lagi nih untuk rekan-rekan yang lain, rekan-rekan mahasiswa kampus Seni Lukis Painting Explorer kelas kuliah Seni Lukis Advance, saya tunggu karyanya, kita diskusikan di kelas. Oke, itu saya akhiri nih. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti kelas kuliah Seni Lukis Advance Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. 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 Di Painting Explorer, mari... Mohon maaf, ternyata di HP saya baru saja muncul ini. Hampir saja saya tutup. Tadi saya cek kok ada pertanyaannya Mas Widi ya. Bagaimana cara proporsi warna yang enak Bapak Denny ya? Cara proporsi warna yang enak itu teman-teman kalau secara praktis bisa melatih lewat nirmana, dan itu sudah ada keterangannya di Seni Lukis Elementer. Kita sudah berikan beberapa tugas ya, saya unjukkan. Jadi agar teman-teman mengetahui bagaimana membuat komposisi yang enak, karena itu kan enak, komposisi itu kan persoalan rasa, campuran ya, persoalan rasa, persoalan skill, persoalan jam terbang. Maka kalau sekedar diteorikan tidak bisa. Teman-teman harus mempraktekkan. Nah, karena teman-teman ada di kuliah Seni Lukis Advance, maka bisa mengambil di kelas-kelas yang ada di bawahnya, termasuk kelas kuliah Seni Lukis Elementer. Nah, di Seni Lukis Elementer ini sudah diberi bekal ya, sudah diberi landasan tentang nirmana. Dan nirmana inilah yang akan melatih komposisi yang enak sebagaimana yang ditanyakan oleh Mas Widi. Nirmana itu menjadi mata kuliah wajib untuk seni rupa. Apapun itu ya. Kalau diisi baik yang ada di seni murni, di kriya, di desain, itu semuanya dapat nirmana. Karena apa? Karena ini menjadi kunci. Misalnya teman-teman dari awal gitu ya, dari lingkaran warna. Buat dulu lingkaran warna. Semuanya ada keterangannya di sini. Nanti silahkan ikuti ini ya. Buatlah lingkaran warna dengan keterangan sebagai berikut. Ini lingkaran warna. Lalu setelah lingkaran warna, teman-teman bisa melihat ini komposisi warna dingin ya, dari lingkaran warna ini ya. Ini kan bisa
dibuat komposisi warna dingin dari yellow, kuning sampai ke biru, ke ungu kebiruan. Ini warna dingin. Nanti ada komposisi warna panas dari oranye kekuningan sampai ke ungu. Nanti ada center of interest dengan perbedaan warna panas di antara warna dingin atau perbedaan warna dingin di antara warna panas. Ini akan menjadi latihan yang sangat berguna ya. Bahkan ya semua kampus ya, semua kampus seni rupa itu melewati nirmana ini yang komposisi warna panas. Kemudian dinaikkan tadi ya, thin and shade pada 6 standar color. Naik ke arah putih, turun ke arah hitam. Nah, ini memang mesti dilalui. Kalau ini shade 9 tingkat pada 6 standar warna. Lalu nanti ada semua ada contohnya. Kalau teman-teman ini nirmana komposisi warna komplementer ada juga. Komplementer. Ini kalau diklik itu videonya ini adalah video untuk contohnya. Misalnya gitu ya. Kalau ini kan saya Pak untuk menilai kan bukan akun yang ini ya, bukan akun utama, maka ada tulisan seperti ini. Nah, karena teman-teman mengikuti kuliah Seni Lukis Advance pasti bisa mengakses ini. Nah, itu nanti ada tugas, ada contohnya di sini. Lalu contoh lain misalnya ini semua ada contohnya, dan ini saya pakai sebagaimana tugas yang saya dapatkan dulu di S1 Seni Lukis ya. Komposisi warna analogus harmoni. Nah, ini ada. Lalu ada lagi ini komposisi law of area. Ada lagi. Jadi banyak nanti kunci-kuncinya ada di sini. Komposisi repetisi ya. Jadi ada warna-warna yang direpetisi. Ada lagi misalnya warna standar diikat dengan netral. Ada. Lalu misalnya ini lagi. Nirmana penguncian warna dengan tekstur nyata. Ada juga. Nah, itu nggih Mas Widi bisa melihat itu, dan tentu akan sangat penting jika dipraktekkannya. Bagaimana caranya mempraktekkannya? Bagaimana cara membuat komposisi warna yang menarik? Praktekkan nirmana. Maka nanti akan merasakan, oh, aku mau bikin komposisi yang begini, aku mau bikin komposisi yang begitu. Nanti di tiap-tiap komposisi warna panas, warna dingin, komplementer tadi itu ada nilai rasa yang bisa kita alami. Gitu Mas Widi ya. Mohon maaf sudah ditutup, kita buka lagi ya, karena tadi saya tidak melihat pertanyaan Mas Widi, baru saya cek sekarang barusan muncul. Oke, itu kelas kita. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kelas ini di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.